Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7, kepemimpinan, subtema yang pertama, pemimpin di sekitarku. Ini adalah kompetensi dasar kita hari ini. Lalu, ini indikatornya. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, silakan siapkan bukunya, buku cetaknya, siapkan alat tulisnya, kita mulai belajarnya ya. Baik, kita mulai dari teks pidato. Nah, anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 3. Di situ ada sebuah teks, Ibu RT Sang Pemersatu. Silakan anak-anak pause dulu videonya lalu dibaca teksnya. Nanti setelah selesai dibaca teksnya, videonya silakan di-play lagi. Oke. Baik, setelah selesai membaca teksnya, kita akan bahas bagian-bagian dari teks pidato. Tentu anak-anak sudah sering mendengarkan pidato atau sudah ada yang pernah menyampaikan pidato di depan umum. Nah, secara garis besar, bagian-bagian pidato itu terbagi menjadi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, salam pembuka. Dalam menyampaikan pidato, pasti di awal ada salam pembuka yang berisi kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Kemudian, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini di pidato, itu isinya memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Lalu yang ketiga, baru menyampaikan inti pidatonya. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Ada kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Lalu, setelah inti, ada penutup. Pada penutup, isinya adalah penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Jadi setelah mengajak, di sini disampaikan kembali intisarinya, intinya diulang kembali sedikit. Nah, terakhir, di pidato pasti ada salam penutup. Isinya seperti salam terima kasih, lalu kembali mengucapkan selamat siang atau selamat pagi, dan lain-lain. Begitu untuk bagian-bagian teks pidato. Oke anak-anak, di kelas 6 ini kita sangat sering membahas tentang ASEAN. Nah, kalau kita ingat lagi, ini adalah petanya. ASEAN ini terdiri dari berapa negara ya? Kita cek. 1. Filipina, 2. Laos, 3. Vietnam, 4. Kamboja, 5. Thailand, 6. Myanmar, 7. Malaysia, 8. Brunei, 9. Singapura, 10. Indonesia. Ada 10 negara. Nah, ASEAN atau Asia Tenggara itu sama. Tadi Ibu menyebutkan nama-nama negaranya secara acak, tidak berdasarkan urutan kapan bergabungnya di ASEAN. Nah, sekarang kita lihat peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Yang pertama, turut membuka promosi ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas peran Indonesia di bidang ekonomi, kali ini ada tugasnya. Tugasnya adalah carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut, peristiwa yang ini. Nah, di sini ada peristiwa KTT pertama ASEAN di Bali pada 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Kemudian ada kerjasama antar parlemen di ASEAN. Dan yang ketiga, pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada 19 Juli 2011. Nah, ini anak-anak diminta untuk melengkapi. Di sini diminta untuk menulis peran Indonesia di ASEAN pada kegiatan misalnya di KTT pertama ASEAN di Bali. Carilah keterangannya.
Misalnya di sini kegiatannya apa, informasinya apa yang ada di kegiatan ini, kemudian peran Indonesia dalam kegiatan ini apa. Nah, jadi nanti silakan dicari informasi dari 3 kegiatan ini, boleh cari di buku, di majalah, di koran, atau di internet. Lalu dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN seperti bagan berikut ini. Nah, dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto, dikumpulkan ke wali kelas paling lambat malam ini pukul 22 nanti malam. Oke ya, silakan dicatat tugasnya ini. Oke, kita lanjut ke penerapan nilai Pancasila. Penerapan nilai Pancasila untuk sila yang pertama. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sekarang, penerapan nilai Pancasila untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, kita lanjut ke interval nada. Ini sudah pernah kita bahas, namun kali ini akan diingatkan sedikit lagi. Oke, yang pertama ada tangga nada diatonis mayor. Nah, intinya kalau tangga nada diatonis mayor masih sama, dia tangga nada susunan berjenjang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga diatonis itu terdiri atas 8 nada, lalu dibagi lagi ada tangga nada mayor dan minor. Kali ini kita akan bahas yang mayor. Untuk tangga nada diatonis mayor, interval atau jarak nadanya itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah di sini. Nih, sudah ingat ya? Dimulai dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kalau sudah urut ini nadanya, urutan nadanya, ini kan sama dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu baru kita tuliskan interval nadanya. C ke D 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, lalu ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Nah, ini untuk tangga nada diatonis mayor. Sekarang kita lihat yang tangga nada diatonis minor. Kalau tadi yang mayor 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, kalau minor jaraknya 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, lalu bedanya kalau tadi mayor dimulai dengan nada C, lalu C-nya dibuat dengan huruf kapital. Kalau minor dimulai dari A, lalu hurufnya ditulis dengan huruf
kecil, tidak yang kapital. Oke, kita lihat ya. Dari A, B, C, D, E, F, GIS. GIS itu sebenarnya G, tapi dinaikkan setengah, maka mendapat tambahan is. Jadi GIS, lalu A. Nah, kalau dibuat di notasi angka, A ini sama dengan nada la rendah. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nah, ini untuk tangga nada minor. Lalu ini intervalnya. 1 setengah, 1, 1, 1, setengah, 1. Kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis minor biasanya lagunya ini bersifat sedih. Lagunya kurang bersemangat. Jadi lagu yang melo-melo itu biasanya tangga nada diatonis minor. Kemudian melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la seperti ini. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Oke, sekarang ayo mencoba. Anak-anak di buku itu ada 2 lagu daerah. Coba dipelajari lagu Butet di halaman 37-38. Coba kalian lihat notasinya, lihat syairnya, coba dipelajari dulu sendiri. Kemudian ada juga lagu Gundul-Gundul Pacul di halaman 48. Coba silakan dipelajari dulu, boleh sambil dengarkan lagunya di YouTube. Nah, sambil mempelajari, sambil dicoba menyanyikan beberapa kali. Kalau sudah bisa nyanyinya, coba mainkan lagunya dengan alat musik yang ada di rumah. Yang punya pianika boleh, yang punya recorder atau strolling bisa dicoba. Oke? Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi ada 1 yang harus dikumpulkan hari ini, paling lambat nanti malam. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. See you!